So, gimana kabar kalian? Di ekonomi sekarang, di mana rupiah melemah, harga sembako naik, harga plastik naik, harga laptop, harga HP, bahkan harga teh pun naik beberapa ratus ribu. Ya, bahkan si Redmi Pad 2 ini pun kena ya. Yang dimana pas awal rilis harganya tuh 1.900.000, tapi sekarang harganya 2.300.000. Ya, udah setahun harusnya turun kok malah naik ya. Aduh. Dan ya selama 1 tahun terakhir ini Redmi Pad 2 ini menemaniku kerja. Dan ya di sini aku mau sharing dan review gimana sih pengalamanku selama 1 tahun ini temani kerja pakai Redmi Pad 2. Dan semoga bisa jadi pertimbangan untuk kalian yang ingin beli Redmi Pad 2 ini di tahun 2026. So, apakah masih worth it? So, tonton videonya sampai habis. So ya, si Redmi Pad 2 ku ini versi WiFi ya. Jadi ini tuh RAM-nya 4 GB. Dan ya kalau kalian belum tahu ya, si Redmi Pad 2 ini bulan lalu merilis versi 4G-nya yang dimana dia punya versi RAM 6 GB. Tapi gimana sih rasanya pakai Redmi Pad 2 ini selama setahun ya, dipakai untuk kerjaan, untuk editing video, editing foto, gaming, bahkan sampai entertainment, nonton film. Dan gimana sih feel-nya ya? Dan ya bahkan aku install Linux ya di Redmi Pad 2 ini, bahkan jalanin aplikasi Windows. So jadi si Redmi Pad 2 ini bisa dibilang udah tersiksa ya selama setahun ini. Nah, tapi aku masih belum kasih tahu kalian kenapa sih Redmi Pad 2 aku ini tiap aku buat video pasti lancar banget ya. Tapi kalian pasti ngerasa nge-lag ya kalau pakai Redmi Pad 2. Nah, awal-awalnya aku akui bahwa Redmi Pad 2 ini emang nge-lag banget pas aku awal beli juga. Nah, tapi aku nemuin solusi. Gimana sih cara memaksimalkan si Redmi Pad 2 ini supaya nggak nge-lag ya performanya. Padahal di atas kertas si Redmi Pad 2 ini tuh OP banget loh. Padahal pakai chipset MediaTek Helio G100 Ultra yang dimana itu tuh harusnya lancar banget. Tapi ternyata Xiaomi itu melimit performa si Redmi Pad 2 ini. Aku juga heran kenapa sih Xiaomi melakukan ini. Padahal ini tab itu worth it banget untuk dibeli. Dan ya untuk dan ya gimana sih caranya biar si tablet ini performanya maksimal. Nah, nanti aku kasih tahu caranya ya. Dan aku kasih tahu nih perbandingannya gimana sih sebelum aku aktifin mode performa dan sebelum diaktifin mode performa. Nah, jika kita lihat di pengaturan si Redmi Pad 2 ini di bagian baterai, di sini tuh cuma ada preset seimbang dan hemat baterai. Nah, harusnya di sini tuh ada mode performa seperti di HP Xiaomi flagship ataupun mid range. Nah, tapi si Xiaomi ini tidak menyediakan fitur itu atau disembunyikan ya. So, gimana sih cara ngaktifinnya? Nah, caranya gampang ya, kalian tinggal buka Play Store lalu unduh hidden setting. Nah, setelah unduh hidden setting, kalian tinggal buka aja aplikasinya dan cari mode performa. Nah, kita klik aja. Nah, di sini lalu muncul dua pilihan ya, seimbang dan performa. Nah, kalian ubah aja, setelah itu ya beres deh, tinggal kembali aja dari aplikasinya. So, ya di sini aku buatin aja perbandingannya ya. Pertama nih, aku bandingin di aplikasi YouTube. Nah, bisa dilihat ya, pas buka aplikasi YouTube di sini lebih lancar ya. Dan bahkan untuk nonton pun jadi nggak nge-lag ya. Untuk scrolling ya udah pasti lancar ya, 90 Hz si tablet ini. Dan yang paling aku enak itu pas entertainment pakai tab ini, dia itu resolusinya 2K. So ya buat entertainment, buat nonton film, nonton YouTube, ngegambar itu ini tuh emang peruntukannya ya. Dan ya selama aku pakai nge-YouTube ini enak banget daripada pakai laptop ya. Yang dimana kalian nggak bisa sambil rebahan kalau pakai laptop ya. Nah, kalau pakai Redmi Pad 2 ini kalian bisa pakai sambil rebahan gitu. Ya pakai pegang pakai satu tangan juga bisa ya, seperti ini. Dan nah, kedua aku tes aplikasi CapCut ya. Bisa dilihat di sini untuk buka aplikasi kalau belum aktifin mode performa itu lama banget ya, beberapa detik. Nah, kalau udah diaktifin jadi cepet nih. Aku liatin perbandingannya. Nah, terus pas editing itu ya, pas kita masukin video dan kasih transisi, nah pas buka list efek transisinya itu tuh nge-lag banget di CapCut. Tapi setelah aktifin mode performa ini udah lancar banget ya. Nah, ada lagi beberapa bukti nih. Aku misalkan di sini aku liatin aja projectku ngedit video short sekitar 30 detik, 40 detik itu masih aman banget ya dengan resolusi 1080p. Si Redmi Pad 2 ini masih kuat kalau buat ngedit ringan seperti itu. Nah, tapi kalau masuk ke editing berat seperti video yang aku buat ini sekitar 10 menit atau sekitar 8 menit ke atas, yang bisa dibilang itu video panjang dengan resolusi 1080p, itu udah nggak kuat si Redmi Pad 2 ini.
ya emang nggak kuat sih. Bahkan HP Samsungku aja yang flagship itu, Samsung S21 itu emang nggak kuat kalau ngedit video panjang lebih dari 5 menit. Itu tuh udah keteteran ya, udah ya pokoknya udah ngelik-ngelik gitu lah. Nah selanjutnya aku tes Aligmotion. Nah si Aligmotion ini ya kalian tau lah aplikasi editing yang lumayan berat ya di mobile. Nah bisa dilihat pas aku ekspor nih sebuah project video, di tengah jalan baru aja beberapa persen itu tuh udah project close. Tapi kalau kalian udah aktifin mode performa ini, si Aligmotion itu ya bisa diekspor sampai selesai lah, aman tanpa kendala. Nah, so ya ini bisa jadi referensi kalian kalau pengen beli si Reno P2 ini. Dan ya aku emang udah pernah sih buat reviewnya ya beberapa, dan bahkan tes install Linux, Surface Office, segalanya sih udah ya. Yang belum itu cuma tes gaming sih beberapa. Nah, buat kalian yang beli Reno P2 ini buat browsing ala-ala desktop itu jangan ngarep lebih ya, karena emang jelek banget performanya. Nah, misal ya, ini aku buka website stok video nih. Misal aku mau putar video ini, buka video ini mau diunduh ya. Nah, di sini tuh kebukanya itu lama banget ya. Nah, bahkan si laptop yang ketang pakai Intel Celeron N4000 itu lebih lancar. Dan emang OS Android itu kalau buka website versi desktop itu emang lelet banget karena bukan peruntukannya. Dan ya saranku ya, mending kalian kalau belum punya laptop ataupun PC Windows, mending kalian beli dulu PC atau laptop lah. Jangan dulu beli tab ini. Ini nih fitur yang paling aku pakai di Reno P2 ini nih, yaitu remote PC desktop. Jadi aku udah nyiapin PC ya di rumah, udah aku nyalain dan udah aku buka aplikasi remote-nya, namanya AnyDesk. Dan di sini aku tinggal nyalain aja si Reno Pad-nya, tinggal sambungin aja ke kode remote desktop yang ada di rumah. Ya, jadi si desktopnya itu atau PC-nya itu nyala terus di rumah. Jadi minusnya ya kalian harus punya internet yang kencang di rumah, dan ya jangan sayang listrik ya. Dan juga dan juga internet yang ada di tabnya itu juga harus bagus juga. Jadi double gitu. Di rumah PC-nya harus bagus koneksi internetnya, dan di sini juga si tabnya itu harus punya koneksi internet yang bagus. Tapi di sini ya enak banget, kalian itu kayak ya si Reno P2 ini jadi PC gitu. Aku sambungin ke keyboard dan mouse, dan ya literally ini jadi PC mini gitu. Mau aku bawa ke cafe, mau aku bawa ke meeting di luar kota, itu enak banget ini pakai Reno P2 ini, tapi remote desktop dari rumah gitu. Dan ya mungkin itu sih yang paling kepake dari Reno P2 ini. Dan ya untuk kalian skeptis, bang karena dan untuk kalian skeptis, rakit PC itu mahal. Hey, ini PC yang aku rakit itu harganya waktu itu aku rakit sekitar 750.000. Tapi untuk editing video CapCut lebih dari 5 menit itu lancar banget, jauh banget sama di Android. Bahkan di HP flagship Samsung S21 FE yang bisa aku jadiin mode DeX, itu ngelik banget sih edit CapCut untuk video panjang. Nah, jadi ya kalau kalian ingin niru setup PC ku ya gampang ya, kalian tinggal beli aja Mobo H81M 200 ribuan lah. Lalu prosesornya pakai i3 4160 Gen 4, itu udah bagus banget. Jangan bandingin prosesor desktop sama laptop ya, karena emang beda jauh sih. i3 Gen 4 itu udah bagus banget. Lalu kalian bisa beli SSD 120GB, harddisknya, PSU sama RAM, udah sih. Nah tapi sekarang RAM lagi mahal banget ya, mending tunggu turun dulu. Oh iya, yang mau beli keyboard Rexus SH700 nya, ini keyboard mini dari Rexus, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi, nanti ya aku cantumin, dan ya kalian bisa beli aja. Ini bagus. Dan ya jadi kesimpulannya, untuk kalian yang emang udah punya PC Windows ataupun laptop Windows, itu ya kalian bisa beli Reno P2 ini sebagai pendamping ya, entah itu untuk entertainment, untuk editing ringan-ringan, dan ya gaming tipis-tipis itu layak banget ini, karena layarnya itu jernih banget, 2K loh bro. Quad speaker ini buat nonton film, mantap banget. Nah tapi kalau kalian belum punya PC Windows ataupun laptop Windows, ini tuh nggak layak dibeli ya. Karena ya kalian mau kerjain apa?
di di OS Android. Mending kalian nabung lebih lama lagi ya, lebih sabar untuk beli yang lebih layak gitu untuk dipakai belajar. So ya, terus gimana dong konten-kontenku yang buat Linux Tiny Computer? Ya sebenarnya Linux Tiny Computer juga masih kepake ya, tapi di beberapa skenario. Misalnya pas aku offline, aku pakai WPS Office nih, lagi butuh untuk editing Excel ataupun Word. Nah, aku pakai WPS Office. Atau pas aku lupa nih nyalain remote PC di rumah, aku tinggal buka aja WPS Office di situ untuk kerja browsingan. Tapi emang sih lebih lancar browsing di Linux Tiny Computer daripada di Chrome Android menurutku ya. Kalau kalian punya pendapat lain ya bisa tulis di kolom komen. Ya, namanya juga negara Indonesia ya, bebas berpendapat. So ya, gimana menurut kalian ya? Apakah video ini membantu ataupun ya biasa aja. Ya kalau membantu, kalian bisa subscribe ataupun like video ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.